Pada video kali ini, saya akan menjabarkan hasil wawancara saya bersama rekan-rekan saya pada SD Negeri Lenteng Agung 05 Pagi. Ibu, kami berempat mahasiswi dari SDFD Karakas Jakarta. Saya Rizkan Khalida bersama ketua saya ada Sika Fauzia, Lalan Elvira dan Sarah Antonia. Kedatangan kami ke sini ingin menambah wawasan mengenai sekolah yang Ibu pimpin. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PLP 1. Ya, jadi tugas ini tuh agar kami para calon guru tahu mengenai informasi sekolah lebih dalam tentang apa aja? Tentang informasi persekolahan seperti karakteristik siswanya, sarana prasarana, ya, tentang sejarah organisasinya, organisasi di sekolah gitu. Berapa lama? Satu kali datang ini aja? Iya, baru saja ini. Ya, dimulai dari yang pertama oleh Sika Fauzia. Ini langsung? Iya. Ya, baik. Jadi pertanyaan pertama itu mengenai struktur organisasi, Bu. Jadi seperti yang diketahui kan setiap sekolah pasti tentunya memiliki struktur organisasi dan tata kerja. Nah, untuk SDN Lenteng Agung 05 ini seperti apa sih struktur organisasi dan tata kerja dari SD Lenteng Agung 05? Struktur organisasi itu dibentuk berdasarkan hasil musyawarah format yang hal-hal yang perlu dipegang oleh berdasarkan hasil rapat, ya barulah itu susunan organisasi. Banyak terdiri dari misalnya seksi kesiswaan, semua tanggung jawab dibagi-bagi sama semua. Untuk penyusunan struktur organisasi dan tata kerjanya itu yang berwenang atau bertanggung jawab terhadap penyusunannya itu Yang ditunjuk, yang tertera namanya dia koordinator. Jadi yang koordinator ini yang bagi-bagi ini seksi ini bidang ini ibu ini Bukan, yang nunjuk itu kepala sekolah. Kan kita nih, misalnya nih ada berapa bidang, saya kemukakan di forum rapat. Nah yang utarakan nih, misalnya saya nunjuk dulu nih si A, bagaimana teman-teman gitu loh. Nah si keputusan rapat itu yang dipakai. Misalnya ada yang ketika saya tunjuk, ya Gun, kayaknya saya kurang berkompeten di bidang ini, saya ini aja, udah kita tukar gitu. Gitu. Ada juga hasil penunjukan rapat, ada juga yang memang mau, misalnya dia bisa ini, dan saya di bidang ini aja deh, karena saya memang insya Allah bisa di bidang itu. Jadi tetap atas kesepakatan Iya. bersama. Iya. Struktur organisasi yang sekolah ini yang ada tadi gitu kan, yang ada namanya gitu. Iya. Kemudian untuk karakteristik peserta didik yang ada di SD Lenteng Agung ini Karena di sini lingkungannya ekonomi rendah ke bawah ya, kebanyakan orang tua murid pekerjaannya yang PNS atau kantor yang berkompeten itu hanya 10%. 90% itu kebanyakan yang dagang, pemulung, ojek harian,
Ojek Gojek online. ya, seperti itu. Jadinya karena taraf hidup seperti itu agak kurang dalam pergaulan, sebenarnya makanya bahasanya apa. Tapi kita berusaha jadi semua untuk tetap membina karakteristiknya yang memang sesuai dengan Pancasila. Terus kita bimbing, hanya memang agak kurang sopan dalam caranya dan pergaulannya, kita tetap bimbing. Support orang tua sih bagus di sini, walaupun mereka dari menengah ke bawah untuk support, untuk menjadikan program-program sekolah yang berhasil. Kita pernah juara tingkat nasional MTQ. Harusnya dia juara 1 sebenarnya, karena yang juara satunya itu swasta. Jadi kalau untuk negeri kita juara 1 tingkat nasional. Bagus, keagamaannya ketat di sini. Kan tadi kita dengar kalau misalkan karakteristik yang akan dibangun oleh sekolah ini kan bagus, jadi kan tata tertib yang dibangun oleh sekolah ini juga bagus gitu. Nah, kalau kami boleh tahu, apakah tata tertib yang ada ini berasal dari dinas atau sekolah menyesuaikan dengan keadaan? Berpacu dari dinas, tapi kita kembangkan lagi sesuai dengan kesepakatan guru semua. Kita tambahkan, kita sempurnakan lagi. Dengan komitmennya ya kita berpacunya dari dinas. Itu ibu yang bikin sendiri Kita atau semua. Kita selalu dalam segala keputusan itu kita berdasarkan musyawarah. Nggak ada satu keputusan di sekolah ini hanya kepala sekolah, nggak ada. Berdasarkan musyawarah, biar sama-sama nyaman semua melaksanakan. Nah itu pada kurikulum sekarang kan peserta didik kita setiap sekolah itu dituntut untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter. Nah, selain dengan tata tertib yang tadi, dengan pembiasaan yang positif kan Bu, biasanya bisa meningkatkan karakter dari peserta didik. Nah, pembiasaan positif seperti apa yang biasa dilakukan di sekolah ini untuk membangun karakter peserta didik? Setiap hari kita melakukan penyambutan murid sebelum masuk. Dulu tiket terutama, kalaupun ada guru yang udah datang di sini sebelum 6:30 udah harus berdiri di depan samping murid. Jadi murid tuh wajib menyapa dan saling. Kadang kan anak-anak sekarang kan salingnya ke hidung, kagak ke hidung ya, ke pipi, ke jidat gitu kan, atau ke dagu. Kita tetap kita pegang. Pokoknya kita prinsipnya guru-guru semua sepakat kalau ada anak yang seperti itu kita pegang satu tangan, kita tarik, kita arahkan ke hidung. Dan setiap dalam pelajaran agama, pendidikan moral Pancasila pun tetap sopan santun, etika seperti itu. Pembiasaan itu pertama, penyambutan murid. Jadi kan kita bisa lihat dia mengucapkan salam apa tidak gitu. Nah, kemudian setiap hari Jumat kita ada kultum itu kita siraman rohani ya, di siswa menampilkan siswa untuk membacakan ayat Quran bergantian. Kalau setiap hari sebelum pelajaran dimulai kita tadarusan. Jadi dipimpin oleh guru agama. Baik apa namanya tuh kalau speaker begini satu guru lainnya mendampingi siswa yang lain. Untuk yang agama kan kalau yang itu untuk agama Islam, yang agama non-Muslimnya biasanya kayak gimana? Kalau agama yang muslim non muslim karena memang di sini sedikit dan belum ada gurunya. Jadi ketika pelajaran agama mereka boleh memilih, boleh di dalam kelas mengikuti. Kalau dia nggak mau mengikuti silakan diarahkan ke perpustakaan untuk membaca. Jadi tetap ada kegiatan juga. Iya, nggak boleh dia main-main ke kantin apa gitu, enggak. Kita arahkan di perpustakaan. Karena dikit di sini yang non muslim. Selanjutnya saya ingin bertanya, kan setiap sekolah itu kan punya pembiasaan yang positif di luar kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, di sekolah SD Menteng Agung 05 ini kegiatan rutin yang biasa dilakukan apa? Tadi bisa bilang. Seperti kayak upacara atau rapat sekolah. Kayak tadi
misalnya dari hari pertama, masuk sambutan di pagi hari sebelum bel. Setelah bel, anak berbaris semua di depan kelas masing-masing dipimpin oleh gurunya. Nah, gurunya itu memeriksa kuku, rambut, dan baju. Gitu. Jadi wajib dimasukkan kerapihannya. Masuk di kelas, tadarus 7 menit lah seperti itu. Baru mulai pembelajaran. Literasi dulu, literasi. Literasi ya, lupa saya. Habis tadarus literasi sebentar aja. Dan literasi itu ada laporannya mereka, ada bukunya, jadi ditulis, dia baca buku yang dipelajari, hanya diberi waktu 5 atau 10 menit gitu. Nanti dia ringkas apa yang dibaca gitu loh. Itu ada nanti diparaf sama gurunya. Kemudian apa tadi? Pertanyaan. Hari Rabu senam bersama, dipimpin oleh guru di sini juga olahraga, ada guru juga yang memang bisa dia untuk melakukan senam bersama. Kemudian pramuka hari Kamis ya, hari Kamis pramuka. Jumat kultum dia bergantian, kalau nggak kultum yasinan seperti itu kebiasaan. Kalau misalkan upacara kenaikan bendera itu kan upacara hari Senin atau hari-hari besar kita punya tim paskibra. Kita punya tim paskibra. Jadi kalau setiap hari besar 17-an, Liga Nasional itu paskibranya dikeluarkan memang benar-benar. Saya baru pertama kali pindah di sini kaget gitu lah. Takjim gitu loh, bagus di sini. Bukannya saya ngalamin sekolah saya, tapi emang bagus paskibranya di sini. Sering juara. Tapi Bu, apa setiap kelas bergerak buat haji takdim upacara atau memang? Enggak, tim paskibra. Nah, tapi di itu kan bergilir antara 456. 456 aja petugasnya. Tapi mereka memang udah terbentuk dalam satu wadah paskibra. Gitu. Ekskul paskibra. Banyak ekskulnya di sini. Kan selain dari kegiatan rutin, pasti kan di setiap sekolah ada kegiatan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Di sekolah di SDN Nantayamun sendiri, di SDN Nantayamun 05 ini sendiri, jenisnya apa saja yang Nanti banyak kegiatan nari, gambang kromong, seni tari, gambang kromong, paskib tadi, marawis, pencak silat, pramuka, drum band. Tapi drum band tahun ini vakum, gitu ya. Kalian sempat dapat juara. Kalau itu apa setiap itu diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler atau Milih mereka. Gak bisa kalau diwajibkan kan gini deh. Latihan kan kadang suka bentrok. Jadi mereka memilih sesuai dengan bakat mereka. Futsal, sepak bola. Itu pelatihnya dari sekolah? Ada yang dari luar, ada yang dari sekolah. Terus selain ekstrakurikuler ada kegiatan tambahan lagi dalam proses pembelajaran itu ada nggak, seperti kelas tambahan dari guru yang studi ya gitu? Kalau kelas 6 pasti ada PR, ada materi dari guru. Tapi kalau dari untuk semua siswa, guru wajib memberi materi tambahan untuk anak yang memang kurang. Jadi nggak untuk semua. Dan itu memang bukan dibilang les ya, tanggung jawab guru. Di luar dari jam belajar.